إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأقرأ القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا Wasyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada hari Jumat ini kita dapat melakukan ibadah Jumat secara berjamaah di masjid kita yang mulai ini. Semoga rangkaian ibadah kita dilipat gandakan pahalanya dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Yang tak lupa pula takdim kita pada guru-guru kita, para wali-wali Allah, para ahli silsilah yang semuanya yang menjaga zaman sampai akhir zaman ini, yang dapat mengantarkan kita nantinya sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana khatib mewasiatkan kepada kita, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini kami akan menyampaikan tentang kadim, wujud kidam kadim, wujud kidam baqo. Ini tentang kadim. Jamaah rahimakumullah. Hakikat manusia adalah sesungguhnya kita itu mencari jalan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun background kita, ada yang tengku, ustadz, ulama, profesor, doktor, apapun, kita itu mencari jalan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mencari jalan pulang ke sana? Kalau kita mampu mengenal Allah, artinya ruh kita yang akan kembali di sana sudah mengenalnya, ya kita akan kembali ke sana. Tapi kalau bila kita tidak mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka carilah orang yang sudah kenal. Siapa itu? Para rasul dan nabinya, para khalifahnya, para kekasih-kekasih Allah yang tiap zamannya itu ada. Maka akan sampailah kita di sana. Ketika kita mengenal kekasih Allah, kenal kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan namanya ihdinas siratal mustaqim, yang tiap sholat kita baca, berilah petunjuk jalan yang lurus, jalan yang secepat kilat. Salah satunya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka di dunia ini banyak-banyaklah kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semua rahimakumullah. Kadim di dalam kita bertarikat itu adalah jalan. Tarikat tidak lain adalah metodologi
atau cara warisan dari Nabiullah, dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan hukum-hukum Allah SWT yang diturunkan kepada kita. Artinya untuk melaksanakan syariat Allah SWT itu agar sesuai dengan standar, sesuai yang diinginkan oleh Allah SWT, terutama dalam hal ibadah. Ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, yang dihasilkan oleh kita itu akan berada di dimensinya manusia. Jadi tidak mungkin sampai dia di dimensinya Allah SWT, karena Allah itu maha gaib, Allah itu tak terjangkau. Maka dalam bahasa tasawuf itu segala yang keluar dari yang baharu, kalau kadim kan kekal ya. Segala sesuatu yang keluar dari yang baharu tetap menjadi baharu ya. Tidak mungkin menjadi kadim. Hanya yang berasal dari kadimlah, apapun itu akan menjadi kadim. Ketika Allah SWT itu berkata-kata, maka itu akan menjadi firman dan bersifat kadim, karena berasal dari yang kadim. Sedangkan firman Allah yang diucapkan oleh mulut manusia tetap menjadi baharu, tidak menjadi kadim. Maka kita harus cari unsurnya dia, karena Allah SWT tidak mau menerima selain unsurnya dia sendiri. Cahaya matahari, banyak proton, neon, macam-macam, itu akan kembali ke matahari. Tapi cahaya Allah akan kembali kepada Allah SWT. Jadi apapun yang kita ucapkan, ketika ada unsur kadimnya, maka akan kembali kepada Allah SWT. Jawab rahimakumullah. Maka untuk bisa kita sampai kepada kodim, maka harus ada unsur-unsur yang namanya dari sang kodim itu sendiri. Disinilah diperlukan namanya metodologi atau cara kita agar bacaan Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi ucapan memiliki yang energi yang maha dahsyat. Karena Allah SWT, karena Al-Quran itu sendiri memang dari firman Allah SWT yang maha dahsyat. Nah, kalau untuk ayat-ayat yang berhubungan ayat Al-Quran dengan namanya sejarah atau dengan namanya hukum-hukum, itu tidak harus kita itu bertarikan hukum syariat untuk memahami. Tapi ayat-ayat yang berhubungan dengan namanya teknologi, dengan ayat-ayat namanya mukjizat, itu harus mendapatkan namanya bimbingan dengan metodologi atau cara yang tepat agar bisa kita melaksanakan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Jadi diistilahkan salam dan dunia tasawuf ada namanya teknologi Al-Quran. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam dapat membelah laut. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati. Dan berbagai mukjizat yang dikisahkan dalam Al-Quran itu adalah bagian dari ilmu teknologi Al-Quran. Karena itu kita tidak cukup hanya dengan belajar ilmu hukum, ilmu syariat untuk bisa mewujudkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah. Jadi Islam itu berlapis. Islam itu bertingkat-tingkat. Maka dalam tasawuf ada istilah syariat, tarikat, hakikat, dan marifat. Itu hakikatnya satu. Jadi tidak dipisah-pisah. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu rukun Islam itu ada 5 perkara. Ini adalah dasar kita sebagai seorang muslim. Mengamalkan yang 5 perkara itu, maka sah kita sebagai seorang muslim. Karena Islam sekali lagi itu berlapis, maka melaksanakan hukum Islam juga itu dia berlapis. Tujuan hakikinya
Dari 5 perkara itu tidak lain adalah untuk mencapai hubungan kita, mencapai hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kita membaca syahadat itu kalau tanpa bertarikan, tidak tersambung kita, maka ucapan itu hanya sampai di telinga kita saja. Paling jauh didengar oleh sebelahnya. Ini kita tingkatkan pemahaman kita, makom kita ya. Syahadat yang hakiki itu adalah penyaksian, dan ini tidak akan mungkin kita dapatkan tanpa menggunakan metodologi cara warisan dari Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah, yang nama dengan istilah tarikan. Jalan tarikatullah, jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan itu bisa jadi hanya sampai di sajadah saja, di dinding ini saja. Bila ya, kita tidak akan mungkin bisa menjangkau namanya yang Maha Qadim. Sementara tujuan hakiki salat adalah mencapai tahap dialog kita, dialog antara hamba kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai salat kita tingkatan wusul, artinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tingkat yang sangat tinggi. Kita dapat nur sholat, cahaya sholat aja sudah luar biasa. Yang dengan sholat itu kita menjadi ringan dalam ibadah apapun, berarti dalam diri kita sudah ada namanya cahaya sholat. Jamaah subhanallah. Maka yang terjadi selama ini hanya sampai di tahap kita praduga. Maka untuk bertuhan jangan kira-kira, Tuhan kira-kira. Jadi Tuhan di dunia dan di akhirat itu sama, satu. Maka kita harus kenali di dunia ini tentu melalui para nabi dan rasul, para khalifahnya, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbaik sangka saja, salatnya sampai kepada Allah tanpa pernah kita bisa membuktikan sama sekali. Nah, ini kalau di akhirat itu one way, jalannya sekali, tidak bisa kembali kita. Maka salat itu harus betul-betul sampai dia. Lahir dan batin kita, tidak hanya gerak fisik tapi juga gerak batin yang sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subhanallah. Begitu juga zakat, kalau tidak ada unsur darinya ya, maka hanya sampai di tangan manusia saja, yang diberi kepada semua manusia, tidak memiliki namanya unsur getaran ilahiyah. Puasa juga yang kita lakukan, kita manlan lafar dan sebagainya, man dahaga. Kemudian ada juga haji kita laksanakan. Kalau kita tidak pernah ada unsur dianya, maka tidak akan sampai ke tahap mabrur, bahkan tahap yang muqarrabun. Jamaah subhanallah. Maka untuk bisa sampai kepada qadim, harus dengan unsur qadim itu sendiri. Pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana kita bisa memperoleh unsur-unsur qadim itu agar bisa memperoleh hubungan dengan Sang Yang Maha Qadim. Jamaah subhanallah. Jadi logikanya kita hanya bisa terhubung dengan seseorang yang jauh, tentu dengan frekuensi atau gelombangnya yang sama, sama yang penerima, sama pemesan pengirim. Tidak mungkin kita berbicara dengan orang lain yang jauh, yang satu kita menggunakan smartphone yang teknologi tinggi, yang satu pakai HP yang jadul atau telegram misalnya. Maka komunikasi kita itu tidak akan pernah terjadi. Kami kiaskan kembali, ada Syekh Junaid Al-Baghdadi bersama muridnya berjalan-jalan di tepi sungai, kemudian ingin menyeberang. Ya Syekh Junaid, bagaimana kita bisa menyeberang supaya tidak tenggelam? Apa kata Syekh Junaid? Boleh, kamu pegang tangan saya, lalu kamu ucapkan, ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Ini cerita sufi ya. Kemudian berjalan mereka di atas sungai, dipegang
tangan gurunya dan bisa berjalan di atas sungai. Cuma ucapannya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Sampai di tengah jalan ragu si murid ini. Ini enggak, dia ini udah syirik, udah menduakan. Kemudian digantinya dengan nama Allah, Allah, Allah. Apa yang terjadi? Tenggelamlah si murid. Kemudian ditolong oleh sang guru saya Junaid ini. Sampai di pinggir sungai ditanya lagi, ya Syekh, kenapa tadi saya tenggelam? Apa kata Syekh Junaid? Ini bukan urusan bacaan dan amalan. Kami ini urusan antara yang sampai dan belum sampai. Jadi hati-hati amalan bacaan kita harus riset yang sampai dan yang bukan sampai bacaan kita ini. Tapi kalau kita perjuangkan mencari wasilahnya, mencari channelnya, gelombangnya, maka kita dapat berjalan bersama unsurnya dia dan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, mari kita riset di dalam sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Jangan sampai nanti hanya dapat unsur dunia saja, tapi sampailah kita niatkan karena Allah yang mendapatkan unsur dari dirinya sendiri, karena Allah tidak mau menerima selain unsurnya, apalagi sifat kita yang baharu, yang terbatas, yang akan hancur kita di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan rahasia itu dititipkan kepada utusan-utusan Allah, kepada kekasih-kekasih Allah. Tujuan yang hakiki Allah adalah tidak lain menurunkan para rasul di dunia ini, para kekasihnya, untuk membimbing kita, rohani-rohani kita yang tidak sadar Allah, yang tidak kenal Allah, maka akan dihantarkan sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita harus sadar diri, sadar hamba, sehingga kita melakukan, mencari wasilah. Perbuatan baik apapun jadikan wasilah. Sholat itu jadi wasilah. Puasa kita semuanya. Lebih-lebih kita mendapatkan guru rohani yang bisa menghantarkan ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu guru mursyid yang bisa membedah dada kita, dari dada ke dada, ditransfer, mendapatkan namanya nur ilahi, nurun ala nurin itu, sehingga ada unsur Allah, unsur Tuhan di sana dalam diri kita. Rohani kita ada cahaya Allah inilah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya? Dalam surah Al-Maidah ayat 35. Setelah kita beriman dan bertakwa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilail wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman dan bertakwa, carilah wasilah, channelnya, gelombangnya, frekuensinya dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak bisa sendiri, carilah yang memang sudah pernah bolak-balik ketemu dengan Tuhannya, yaitu sekelas guru mursyid yang bisa mengantarkan kita, dan kamu berjalanlah, kamu sungguh-sungguh di jalan itu, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, inilah uraian singkat tentang Qadim. Mudah-mudahan kita dapat tingkatkan ibadah kita. Artinya Islam itu secara kafah kita jalankan, yaitu secara lahir dan batin. Mudah-mudahan uraian Jumat ini mendapat keberkahan dan mendapatkan menjadi renungan kita bersama, dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tambah dua khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقل الله القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأقرأ القرآن الكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر.